Salam Efrata Devotion. Apa kabar para sahabat Efrata? Kiranya tetap antusias dalam menjalani semua aktivitas hari ini. Dalam semua aktivitas saya percaya ada momen-momen kita dituntut untuk taat atau tidak. Kalau hidup dalam ketidaktaatan sepertinya mudah sekali, tapi kalau untuk taat rasanya berat sekali. Apalagi taat pada perintah yang di luar nalar ya. Perintah yang masuk akal aja kita masih suka bolong untuk mau melakukannya. Apalagi yang tidak masuk akal atau di luar nalar. Perintah Tuhan sering tidak masuk akal. Salah satunya kita lihat dalam peristiwa ketika Yesus berada di salah satu desa di perbatasan Samaria dan Galilea. Ada 10 orang kusta yang berteriak kepada Yesus. Mereka berteriak karena posisi mereka dengan Yesus itu agak jauh ya. Orang kusta itu kan dianggap najis karena penyakit mereka pada zaman itu. Jadi mereka itu harus jaga jarak. Mereka berteriak itu, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus menoleh dong dan ngomong begini kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam." Wah, ini perkataan dan perintah di luar nalar, gak masuk logika. Kenapa tidak begini? Orang sakit kusta tidak diizinkan ke bait Allah karena penyakit mereka bisa menajiskan. Begitu, kecuali penyakit mereka sudah sembuh ya, maka harus dicek dan dikonfirmasi oleh imam bahwa mereka sudah sembuh dan mereka bisa masuk ke bait Allah. Tetapi 10 orang itu masih sakit, belum sembuh, malah diperintahkan menjumpai para imam. Sungguh di luar nalar. Tetapi karena Tuhan Yesus yang perintahkan, mereka melakukannya dan ajaibnya di pertengahan jalan mereka sembuh. Saya jadi teringat juga dengan Simon yang diperintahkan Yesus untuk menebarkan jala sewaktu mencari ikan. Padahal Simon itu seorang nelayan yang expert ya, yang sudah sepanjang malam mencari ikan dan tidak menemukan apa-apa. Tetapi Yesus memberikan perintah, "Mohon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tidak logika, di luar nalar, karena Simon sudah semalaman dan tidak menemukan apa-apa. Tapi dengar baik, Simon tetap melakukan perintah. Dia bilang, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukan perintah yang di luar nalar itu, Simon dan saudara-saudaranya mengalami mujizat dan mendapatkan begitu banyak ikan. Perintah Tuhan terkadang di luar nalar, tapi ketika melakukannya kita dituntun kepada mujizat, pengharapan, pemulihan, kemenangan. Amin, ya kan? Adakah situasi yang berat sekarang ini kita hadapi? Adakah masalah yang kita lihat sulit sekali jalan keluarnya saat ini? Apakah itu masalah hubungan atau relasi? Mungkin pasangan kita tidak bisa berubah, dia terlalu keras, bahkan kita berpikir secara logika bahwa dia tidak bisa berubah dan kita mulai menyerah. Tapi kita tidak tahu Tuhan kasih perintah ya, yang mungkin di luar nalar, yaitu mendoakannya dan mengampuninya serta mengasihinya terus menerus. Itu perintah di luar nalar. Kita mungkin berpikir pasangan saya tidak tahu diuntung, tapi coba tetap lakukan perintah Tuhan dengan iman dan pengharapan serta kasih. Coba untuk taat, lakukan perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan dalam nama Yesus. Sesuatu akan terjadi. Ingat 10 orang kusta tadi, dalam perjalanan mereka menjadi tahir karena tetap melakukan perintah Yesus. Tanda kutip dalam perjalanan, artinya sedang menjalani proses. Dari tempat mereka berada sampai ke tempat para imam, tentu ada waktu mereka lewati. Mereka tetap taat dan mereka menjadi tahir. Demikian juga hidup kita saat ini. Kita juga sedang berada dalam perjalanan, dalam proses. Saya mau katakan tetaplah untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun belum kelihatan hasilnya. Terkadang perintahnya di luar nalar, tapi tetaplah melakukan perintah Tuhan. Saat kita terjepit, saat kita dikecewakan, saat kita terpuruk, saat kita sakit, tetaplah taat dan percaya. Hiduplah dalam perintah-perintah Tuhan. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sahabat Efrata, tetaplah taat kepada perintah Tuhan sekalipun di luar nalar. Alami mujizatnya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mau melakukan perintah-Mu karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Perintah-Mu itu benar dan kami percaya di dalam firman-Mu, di dalam rencana-Mu, di dalam rencangan-Mu tidak pernah ada yang gagal. Sekalipun keadaan kami kelihatannya sulit, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan kami ajaib, bahwa firman-Mu itu ajaib dan kami mau alami kemenangan, kami mau alami kekuatan, kami akan alami peristiwa-peristiwa ajaib bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.